Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini tangan saya ada HP Vivo Y12 dan ini keluhannya si handphonenya nggak bisa nyala, teman-teman. Jadi awalnya si handphonenya normal-normal aja, terus sama pemiliknya katanya simpen di dashboard motor, dan pas nyampe rumah si handphonenya mati. Mungkin menurut pemiliknya ini baterainya yang kosong mungkin ya. Terus coba dicas sama sekali nggak ada tegangan. Nah, ini cuma muncul logo petir doang, terus mati lagi, muncul lagi, mati lagi. Jadi cuman sampai di stuck di logo baterai doang dan nggak bisa ada pengisian daya, teman-teman. Padahal kata pemiliknya awalnya begitu dia pakai itu normal, ada baterainya banyak, tapi nggak tahu cuman gara-gara disimpan di dashboard tiba-tiba nggak bisa nyala aja, dinyalain nggak bisa, dicas pun nggak bisa, teman-teman. Oke, langsung saja ini kita bongkar, kita buka dulu semua baut penutup mesinnya. Nanti akan kita cek tegangan arus yang keluar dari mesin ini, teman-teman ya. Oke, ini udah kita buka. Kita fokuskan di bagian baterai dulu. Nah, kita coba dulu arusnya ya. Ini kita akan tes pakai power supply. Untuk tegangannya siapkan, teman-teman, silahkan di 4 volt, dan untuk ampernya harus dari 0 ya. 0, atau kalau misalkan yang 3 digit biasanya ada 001 ampere itu. Pokoknya harus di 0 kalau misalkan yang 2 digit, atau yang analog juga sama, mulainya dari 0 dulu ya. Jadi nggak boleh ada arus yang naik sebelum tekan on off. Nah, itu aturannya. Jadi nggak boleh ada arus yang naik sebelum tekan on off. Kalau misalkan ada arus yang naik sebelum tekan on off, artinya handphonenya short atau konslet. Jadi dipastiin dulu si handphonenya nggak konslet, atau begitu kita colokin yang plusnya atau yang merahnya ini ke bagian baterainya, yang bagian plusnya juga, itu nggak boleh ada arus yang naik ya. Ini kita bersihin dulu pinsetnya karena bekas nyolok pakai lem power glue. Nah, kok ini nggak nyala ya? Apa nggak nempel di ground yang plusnya, yang minnya? Nggak bunyi nih. Ya, coba kita cek dulu power supply-nya dia nih. Soalnya nggak bunyi, teman-teman. Oke, ini kita copot dulu. Kita coba dicek dulu nih ya power supply-nya nih. Takutnya kabelnya ada yang longgar gitu. Nah, coba ini ada nih. Oke, bunyi. Nah, kita colokin lagi. Nah, untuk minnya atau yang hitamnya silahkan taruh di ground kayak gini. Nah, untuk yang plusnya kita cari ya. Nah, oke, udah bunyi. Nah, ini cek. Nah, jadi kalau yang bunyi berarti min, kalau yang nggak bunyi berarti yang plusnya, teman-teman. Nah, setelah ini pastikan nggak ada yang angkat. Kalau misalkan tetap 0, baru tekan tombol powernya. Nah, ini kita lihat arusnya dimulai dari 001. Nah, tekan power, dia baru ngangkat ya. Dan ada getaran, logo Vivo muncul. Kita tunggu masuk ke 40 mA apa enggak. Kalau bisa nyampe 40, nah normal berarti ya. Jadi kalau udah nyampe 40 artinya dia udah mulai booting. Tapi kalau misalkan si handphonenya mati, ya biasanya suka nggak kuat pakai power supply ya, teman-teman. Jadi mau nggak mau harus pakai baterai ya. Paling ini kita coba tembak baterai dulu. Ya, kurang lebih sekitar 15 menit atau bisa sampai setengah jaman, bebas lah, tergantung ampernya ya, power supply yang teman-teman punya. Kalau teman-teman power supply-nya kayak kita udah support sampai 5 ampere, itu bisa cepat, teman-teman, pengisiannya. Jadi 15 menit biasanya udah ngisi sekitar 40%. Tapi untuk yang 1 ampere yang power supply-nya model Yehua, nah itu biasanya agak lama, setengah jam sampai 1 jam, itu biasanya baru ngisi sekitar 20% sampai 10%-an justru malah lebih lambat ya. Oke, ini kita kasih slot tip dulu, slot tip kertas, jadi biar nggak ground antara plus dan minnya ketika ditempelkan. Nah, untuk plus dan minnya tempelkan sesuai dengan jalur baterainya ya. Nih kalau kita lihat di sini, kita fokusin dulu. Nah, ada plus sama min ya. Sesuaikan, berarti yang plusnya ada di sebelah kiri dan minnya ada di sebelah kanan. Oke, ini kita pasang dulu. Nah, sebelah kanannya yang min atau yang warna hitam, untuk plusnya ada di sebelah kiri. Oke, sama kayak kayak pengecekan ya. Awalnya kita setel di 4 volt. Nanti kalau misalkan dari 4 volt dia bunyi, artinya baterainya kosong banget. Jadi turunin aja sampai nggak bunyi. Oke, ini kita setel dulu power supply-nya. Ini masih agak bunyi. Coba kita ini cek.
Takutnya ada yang konslet ya, takutnya nggak pas gitu antara plus sama minnya. Bener, plus min plusnya di kiri, ada keterangannya. Biasanya ini ada di bagian baterainya, biasa suka ada tulisan plus sama min gitu. Tapi udah sesuai sama ini sih kayaknya ya, sama konektor baterainya. Plus di kiri, minnya di kanan. Oke, kayak gini. Dah, tinggal kita tunggu sampai ya kurang lebih setengah jam kemudian lah ya. Oke. Nah, ini jadi kita setel sampai ke 4,7 volt dan outputnya 1,73 mA. Dia udah kita tembak baterai kurang lebih setengah jaman. Lanjut kita coba cek ke handphonenya ya. Kalau tadi kita cek sebelumnya pakai power supply dia ngangkat, harusnya pakai baterai pun ngangkat. Terus gimana bang kalau misalkan udah pakai baterai dia nggak ngangkat? Nah, berarti baterainya yang bermasalah alias bocor. Terus solusinya silahkan teman-teman ganti lagi baterainya. Tapi bang, baterainya baru diganti. Nah, baterai pun nggak menutup kemungkinan ya. Baterai pun ada yang jelek kualitasnya, ada yang bagus. Sekelas ori sekalipun, kadang namanya buatan manusia itu ada aja minusnya teman-teman. Jadi mau nggak mau kalau misalkan kendalanya ketika udah ditembak baterai dia masih nggak mau nyala juga, nanti bisa jadi baterainya yang rusak. Jadi mau nggak mau harus diganti baterainya. Jadi jangan menyalahkan tukang servisnya, tapi mungkin baterainya aja yang jelek. Dalam artian mungkin teman-teman sekalian lagi apes ya, kudu banyak-banyak sedekah lah ya. Kayak ini udah nyala. Kita tunggu apakah dia bisa masuk sampai ke tampilan menu seperti biasa atau cuman stuck di logo Vivo-nya doang. Nah, ini logo Android-nya udah hilang, tandanya mungkin dia bisa masuk ke tampilan menu ya. Kalau misalnya udah bisa masuk ke tampilan menu, berarti fix cuman baterainya aja yang bocor atau mungkin lowbat. Nah, biasanya kasus kayak gini bisa jadi karena kebanting, paling banyak kasus ya. Karena kebanting alhasil baterainya entah drop atau gimana, saya juga nggak ngerti secara teorinya. Atau bisa juga ada juga yang gara-gara dicas kelamaan dari malam sampai pagi. Nah, begitu pagi mau dinyalain HP-nya sama sekali nggak bisa nyala alias mati total. Nah, biasanya sama kayak gitu, kudu ditembak baterai dulu. Atau ada juga yang cukup dicabut konektornya, tempelin lagi nyala. Dan ini alhamdulillah bisa masuk ke tampilan menu, berarti baterainya aja yang kosong banget teman-teman. Jadi cukup ditembak baterai, alhamdulillah selesai. Ya seperti itu ya. Jadi untuk kasus kayak gini, ada yang karena jatuh terus nggak bisa nyala, atau ada juga yang karena dicas kelamaan dari malam sampai pagi, alhasil si handphonenya nggak bisa nyala. Terus kita coba cas ini. Nah, masuk, logo petirnya juga ada. Terus kita lihat outputnya nih di smart chargernya. Nah, ada keluaran 9,1 volt dan keluarannya 1 ampere. Artinya bagus ya. Berarti sudah gede lah output keluarannya. Nah, jadi cukup kita tembak baterai, alhamdulillah selesai. Dan berapa biayanya bang nih? Spill dong. Oke. Untuk kasus seperti ini, biasanya tembak baterai itu nggak mahal sih. Ada yang 15.000, ada yang 20, ada yang 25, tergantung tempatnya ya. Jadi kita nggak bisa ngasih patokan oh di sini murah, oh di sana mahal, tergantung teman-teman ya. Sekelas Le Mineral aja kalau misalkan ditempatkannya di bandara itu bisa jadi 15.000 walaupun modalnya paling 3.000 ya. Jadi kita nggak bisa menempatkan suatu jasa itu dipukul rata, nggak bisa, tergantung tempat. Kalau misalkannya di mall atau mungkin di ruko-ruko besar, bisa jadi harga pun mahal tergantung tempatnya. Kalau misalkan pengerjaannya di rumah, ya bisa jadi murah teman-teman ya. Jadi nggak bisa dipukul rata, harga pun sama gitu, nggak bisa ya. Oke, terima kasih dari kita, semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-temannya. Dan jangan lupa buat teman-teman yang mau dukung channel kita bisa scan barcode yang ada di pojok kiri kanan bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.